Melekat dalam anugerah-Mu, melekat dalam anugerah-Mu, selalu menjaminku. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sorak-sorai. Tenggelam dalam cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini Engkau hujani kami dengan kasih setia. Engkau pulihkan kami Tuhan. Sampai garis akhir. Buat kami semakin kuat. Dan buat kami menyelesaikan semuanya dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan. Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar firman-Mu menembusi kami. Biar firman-Mu membuat kami menangkap dan dipulihkan. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Luar biasa sampai di atas penuh semuanya. Saudara maafkan kaki saya sedikit masalah. Saudara kehantam besi, terus jadinya bengkak dan agak sakit saudara. Tapi saya percaya Tuhan sudah bawa saya ke sini. Tuhan mau bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, ini adalah hari raya Purim. Saudara dan mungkin saudara bilang, Bu itu kan hari raya orang Israel. Saudara benar, tapi kita tahu semua yang terjadi di orang Israel itu peringatan buat kita. Jadi kalau kita mengambil berkatnya, mengambil intinya, mengambil pelajarannya, maka kita akan menjadi kuat. Dan kita akan menerima juga berkat-berkatnya. Amin. Sekali lagi Israel itu pelajarannya. Contohnya saudara ya. Dan kita harus mengambil pelajaran. Kita harus mengambil berkatnya. Maka kita akan semakin dikuatkan. Kita akan semakin dipulihkan. Amin. Nah, saudara kita semua tahu peristiwa Purim. Saudara, hari itu bangsa Israel mau dibunuh. Kenapa? Ada seorang bernama Haman. Dia sombong. Saudara, dia marah. Saudara, dan dia ingin membunuh seluruh orang Israel. Dan itulah sebabnya Haman teriak melolong-lolong. Berdoa pakai kain kabun. Dan minta sama Esther untuk maju kepada raja. Dan begitu Esther maju kepada raja dengan menaikkan anggur manis. Raja bilang, ya yang dibunuh bukannya orang Israel tetapi justru Haman. Karena itulah Purim disebut hari pembalikan keadaan. Amin. Dan saya percaya hari ini kita mengalami hari pembalikan keadaan. Semua yang buruk menjadi baik. Saudara yang letih menjadi kuat. Saudara semua yang sedih menjadi bersuka. Saya juga mengimani kaki saya sembuh seketika ya. Saudara, saya percaya ini hari pembalikan keadaan. Nah, saudara, mari kita lihat sekarang saudara ya. Yang pertama, bersikaplah seperti Mordekhai. Mordekhai artinya penyembah saudara. Penyembah yang seperti apa? Mor itu artinya mur. Penyembah yang baunya harum seperti mur.
Saudara, dan banyak orang saudara nyembah. Tapi baunya enggak harum. Nyembah tapi baunya sombong. Nah, ini enggak seperti Mur. Saudara, ada yang nyembah saudara ya. Tetapi saudara ya, mereka ini saudara sembari marah-marah. Nah, ini juga bukan seperti Mordekai. Ya. Saudara, ada yang nyembah. Ya. Ren mintain bantal yang di apa itu? Yang di mobil buat ganjel kakiku. Saudara, Randy ini sudah kayak anak saya sendiri saudara ya. Saudara, dia 12 tahun saudara di Mahanaim. Tinggal di Mahanaim 24 jam saudara. Lebih dari satpam. Kalau satpam itu kan saudara ya giliran ya saudara ya. 8 jam ganti. Tapi kalau dia itu pada waktu dia bertemu Tuhan, menyerahkan hidupnya buat Tuhan, dia bilang dia mau seperti Samuel yang tinggal di rumah Tuhan. Dan sejak hari itu, waktu itu dia masih SMA saudara. Saudara, dia tidak pernah pulang. Ya, dia pulang ke rumah orang tuanya cuma sebentar. Dan dia benar-benar tidur di Mahanaim saudara. Jadi penjaga di Mahanaim. Dan apapun kami kalau butuh apapun di Mahanaim pasti hubungin dia. Dia 12 tahun saudara. Jadi saudara ya, penjaga di Mahanaim. Nah, saya percaya saudara, saudara. Kita ini punya Tuhan yang sangat ajaib. Kita punya Tuhan yang tahu apa yang kita saudara berikan di hadapan Tuhan. Saudara, beberapa orang saudara mungkin berkata, Bu, saya doa di rumah. Gak apa-apa. Kalau engkau doa di rumah tidak ada yang lihat, justru itulah. Maka korbanmu, doamu seperti Mordekai yang naik dan harum. Karena tidak ada yang lihat, tetapi Tuhan yang mengujinya. Amin. Saudara, dan hari itu ketika kesesakan datang. Saudara, biasanya orang kalau kesesakan, saudara udah tidak bisa nyanyi. Udah tidak bisa doa. Ya, bisanya apa? Nangis. Kenapa nasib saya begini? Betul kan? Ya, kalau sudah ada masalah, biasanya orang malah begini. Tuhan, kenapa sih engkau tidak adil? Kenapa sih engkau biarkan itu terjadi? Saudara, itu namanya mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, kalau mengeluh dan bersungut-sungut, saudara, itu membuat kita tidak harum baunya. Masih lihat. Nah, saudara, sudah lumayan. Saudara, supaya bisa berjejak dengan sedikit tidak capek. Saudara, sekali lagi, kalau saudara kita bersungut-sungut, maka saudara, kita semuanya ya bukan mengeluarkan bau yang harum. Orang Israel bahkan mati di padang gurun karena apa? Bersungut-sungut. Saya berdoa pada saat saudara mengalami apapun, belajarlah seperti Mordekai. Melolong-lolongnya apa? Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku percaya. Saudara, bahkan dia deklarasi. Saudara, dia berkata, aku tahu ada pasti datang pertolongan. Nah, ini artinya iman. Saudara, hari itu seorang teman saya, dia kena kanker. Pada waktu dia kena kanker, saudara, dia telepon saya. Dan dia teleponnya gini, haleluya, puji Tuhan. Saya bilang begini, wah, kenapa kamu semangat sekali? Pasti kamu dapat berkat. Dia bilang, iya, saya dapat berkat. Saudara, dan saya tanya, ada apa? Dia bilang, ada kanker. Saya bilang, loh, kok kamu bilang haleluya, puji Tuhan, dapat berkat? Dia bilang, iya, saya tahu ini berkat Tuhan. Saya tahu dia tidak biarkan yang buruk terjadi dalam hidup kita. Saudara, dan kemudian saya melihat dia kumpulkan satu kompleks. Saudara, dia bilang kalau tidak ada sakit, satu kompleks tidak ada yang mau datang. Karena kompleks dia itu kompleks orang kaya. Tapi begitu dia bilang ini, saya butuh didoakan. Ya, tolong datang karena dia bilang dia kena kanker ganas. Semua saudara satu komplek orang-orang kaya bilang, dah enak nih datang. Dah enak nih datang katanya ya. Semuanya datang saudara. Dan waktu mau acara kebaktian dia bilang sama saya, Bu, jangan fokus sama saya ya. Tapi pokoknya Injilono katanya ya. Semuanya bilangin kalau kita bisa mati kapan saja. Saudara, dan hari itu KKR besar.
Saudara, memang ini orang kaya jadi saya tidak altar call. Tapi saya bilang siapa yang mau taruh tangan di dada, semua saudara. Agama macam-macam. Dan dia saudara, karena penyakitnya, dia sudah sembuh. Tapi karena penyakitnya, dia menangkan ratusan jiwa. Ini namanya seperti Mordekai. Penyembah yang berbau harum. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah bersikaplah seperti Ester. Saudara, hari itu Ester namanya artinya itu bintang, saudara. Bintang. Saya berkata, Ester bersikap laksana bintang. Di tengah pekatnya kegelapan, ketidakpastian. Saudara bayangkan, di tengah ancaman dia berkata begini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi aku terpaksa tetap akan berdiri dan menghadap raja. Saudara, kita baru kehilangan Ibu Stella. Ya, dulu kita kehilangan Ibu Singgi dan mungkin banyak yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Mereka seperti Ester yang bersinar, saudara. Saudara, tidak peduli keadaan apapun, mereka tetap doa keliling. Mereka tetap menyembah. Mereka tetap memuji. Saudara, orang berkata sudah tua ngapain? Mereka tidak terhentikan. Bahkan pada waktu ibu saudara Singgi tahu, dia terkena saudara kanker. Dia tidak berhenti doa keliling. Sekali lagi saudara, ada orang-orang yang bisa bersinar seperti Ester. Ya, bersikap bijaksana. Artinya apa? Saudara tetap tenang. Saudara, dan dia berkata, ayo semua doa puasa. Ya, salah satu kita kalau mau bijaksana, apapun doa dulu. Saya bersyukur ayah saya itu mengajari saya sejak kecil. Apapun tanya Tuhan. Saudara, apapun. Setiap kali selalu bilang saya sama. Saya itu dari kecil sampai saya bilang begini. Kok serba susah ya kalau sama papa itu. Misalnya saya nanya nih, Pak boleh beli sepatu? Dia jawab gini, tanya Tuhan. Ya. Pak boleh pergi ke ulang tahun? Tanya Tuhan. Sampai saya bilang, kenapa papa orang lain Pak minta sepatu dapat duit? Saya dapat tanya Tuhan. Ya. Tetapi itu membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Saudara, itu terpaku sampai saya hari ini. Saya kemanapun tanya Tuhan. Urusan apapun tanya Tuhan. Soal jodoh, soal rumah, soal sekolah, soal apapun. Dan saya mau berkata, ketika engkau tanya Tuhan, itu engkau akan mendapat yang terbaik. Amin. Saudara, karena itu doa. Ester begitu tahu dia menghadapi hal besar. Dia langsung berkata, saudara, semua doa puasa 3 hari 3 malam. Kapan kita terakhir sungguh-sungguh doa puasa? Kapan terakhir kita cari Tuhan? Bukan cari dokter, bukan cari manusia, tapi kita cari Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup kita, saudara ya, kita ini lebih suka cari manusia. Kalau tidak ada duit, saudara kita cari apa? Rentenir. Ya, tidak usah, ini aja. Ini sudah saya prediksi saudara ya. Jadi dia rada empuk-empuk saudara. Jadi bisa saya mainin saudara. Nah saudara, sekali lagi, saudara, kita itu harus tahu. Jangan, memang kelihatannya cara gampang. Tidak ada uang, ngutang. Ya, sakit ke dokter. Loh, itu kan kelihatannya gampang. Tapi bisa enggak kita tanya Tuhan? Bisa enggak kita doa dulu? Saya belajar pada saat saya tidak ada uang, pada saat saya kena masalah, pada saat saya mau diserbu, saya memilih tanya Tuhan. Dan setiap kali saya tanya Tuhan, maka Tuhan benar-benar buat mujizat. Maka Tuhan yang pegang kendali. Jangan pakai emosi, tapi benar-benar biarkan Elohim menetapkan jalan-jalanmu. Saudara, hari itu Mahanaim mau diserbu. Saudara, dan polisi sampai datang dan bilang begini, Bu,
kosongin sekolah. Karena mereka akan menyerbu dan menghancurkan Mahanaim. Saya bilang, oke Pak. Saya enggak lawan, enggak ngomong apapun. Saya bilang, oke Pak, saya kosongkan sekolah, saya liburkan. Tapi pada waktu anak-anak libur, saya bilang, siapa yang berani, ayo doa. Saudara, dan kemudian kami semua doa, saudara. Kami doa dari jam 7 pagi. Karena kita enggak tahu jam berapa mau diserbu. Tapi kita doa, saudara ya. Dan kita kirim mata-mata. Mata-mata bilang begini, Bu, sudah kumpul semua di masjid ya, sebanyak 5.000 orang. Saya bilang, waduh, terus mereka sudah bawa semuanya. Tulisannya serbu, hancurkan. Wah, sudah bawa bom molotov, saudara. Sudah bawa batu, coba saudara. Dan kami berdoa. Kami bilang begini, karena setiap kali kami mau doa lihat HP. Doa lihat HP, akhirnya bilang gini, HP semua kumpulin, masukin tong. Kami masukin tong semuanya, termasuk punya saya. Supaya kita tidak usah lihat-lihat HP, tapi kita semua berdoa. Saudara, dan kemudian kami semua berdoa nyembah. Itu menurut saya ya, doa paling serius saudara. Saudara ya, kalau biasanya ya serius, tapi ini doa ya segenap hati. Karena kalau kita diserbu saya tidak tahu kan hasilnya bagaimana. Kita di dalam situ saudara, dan tidak boleh lihat HP. Jadi kita nyanyi saudara ya, nuangis, deklarasi perang. Wah udah saudara serius ya minta ampun. Sampai lupa. Tiba-tiba saya ingat, loh ini jam berapa? Kita sudah lama loh. Terus ada yang lihat bawa jam bilang ini, Bu sudah jam 2 kok enggak datang-datang. Ya. Saudara katanya mau diserbu kok enggak datang. Akhirnya saya bilang ini, ayo sekarang buka HP. Saudara begitu buka HP, saudara tahu apa yang terjadi? Pemimpin mereka tiba-tiba kena serangan jantung. Mati di tempat. Saudara, dan kemudian semua acara penyerangan dibatalkan. Semua layat saudara. Semua ikan kalau mereka harus dikuburkan dalam saudara ya 12 jam. Jadi langsung saudara. Terus kemudian mereka langsung mengadakan semua acara. Tapi yang ajaib habis itu mereka bilang begini. Jangan berani melawan Mahanaim. Langsung mati katanya saudara. Sejak hari itu. Ya, tidak ada lagi yang datang. Sekali lagi, kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Dia akan buat hal yang dahsyat, saudara. Tapi berani enggak? Saudara ini lihat Tuhan dan jangan lihat masalah. Beranikah kita berkata seperti Esther? Kalau terpaksa, misalnya, kalau terpaksa aku harus bayar harga, ya sudah. Kalau terpaksa aku harus mengalami sesuatu yang negatif. Ya sudah. Saudara, hari itu saya melayani di Bantar Gebang. Saya lagi dalam keadaan hamil. Dan anak di dalam perut saya terkena sebuah virus. Maaf. Terkena sebuah virus. Yang virus ini cuma ada di tempat sampah saudara. Saudara, dan virus ini menggerogoti anak saya yang di dalam. Sampai anak saya itu lahir dengan paru-paru rusak. Jantung rusak, semuanya rusak. Secara manusia, ya saya berkata kenapa Tuhan tidak lindungi. Tapi saya mau berkata Tuhan, apapun Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik. Dan saya belajar percaya saudara. Anak saya berpulang. Dan kemudian karena dari dalam kandungan Tuhan itu sudah kasih nama. Namanya Lewi saudara. Terus kalau sekarang kami guyonnya bilang begini. Ya sudah pasti tuh. Jadi anak saya 3 laki. Yang satu saudara Stephen. Stephen itu artinya raja. Saudara, dan hari ini lebih banyak di bisnis. Lebih banyak di sekuler. Dan Tuhan berkati dengan luar biasa. Saudara yang kedua namanya Joshua. Tentara panglima Tuhan. Dan memang ada di Mahanaim. Tetapi yang satu anak saya dan kami sekeluarga guyon gini. Mama masih kasih nama Lewi. Ya kan Tuhan yang kasih nama saya bilang ya. Karena Lewi tinggalnya di mana saudara? Bait Allah. Jadi saudara ya di mana bait Allah itu? Surga. Dan setiap kali saudara, setiap kali kami Mahanaim ada masalah, saudara dia datang.
lewat mimpi, lewat penglihatan. Dan dia bilang, jangan takut, aku mendoakan. Aku berdiri di sini siang, pagi, dan malam. Menjadi orang yang berjaga-jaga di hadapan Tuhan untuk Mahanaim. Kelihatannya dia harus pulang. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan tidak seperti rencana kita. Dia harus berjaga-jaga pagi, siang, dan malam di surga. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau itu pilihanmu, saya setuju. Dan saya tahu ada kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Di tempat di Bantar Gebang, saudara, yang anak saya meninggal. Hari ini, saudara ya, ada TK sampai SMA. Yang bangun bukan saya, saudara. Saudara, tiba-tiba ada orang Korea datang ke tempat saya dan bilang, Bu, saya dapat dari Tuhan. Harus bangunkan sekolah ibu free. Dan ibu tinggal yang menggembalakan. Sampai saya bilang free Bu. Semuanya termasuk biaya operasional. Semua kami yang tanggung. Saudara, jadi semua dia yang tanggung, saudara. Sampai biaya makan anak-anak, saudara dia yang tanggung. Dan itu dari apa? Dari playgroup sampai SMA. Yang lebih ajaib lagi, di sana lahir orang-orang yang sangat militan. Ada yang dikebukin orang tuanya. Tetapi saudara, dia balas dengan apa? Beliin rumah orang tuanya. Sampai saya bilang begini, kalau saya aja ada yang gebukin, ya saya kasih 5.000 masih rela lah. Tapi kalau ngasih beliin rumah rela enggak, saudara? Enggak, saya sih enggak. Ya, ini anak sudah digebukin karena terima Yesus. Dibenturin kepalanya ke tembok. Diinjak, saudara, namanya Sainab. Saudara, dalam keadaan seperti itu dia pergi ke tempat kami. Terus dia bilang begini, Tuhan bilang, saya suruh jadi TKI. Kami urusin. Karena dia itu tidak punya, saudara ya, akte lahir. Tidak punya KTP. Kami urusin. Ini tidak pernah sekolah, saudara. Kami ajarin baca nulis dan sebagainya. Dia berangkat jadi TKI kemana? Arab Saudi. Sampai di sana, saudara, dia dapat orang, dia doa, Tuhan jadikan saya berkat. Jadikan saya berkat. Dia suruh jadi apa? Pengasuh. Anak yang tidak bisa ngomong. Karena di sini ya tulangnya ini tidak ada. Tulang rawannya ini tidak ada. Jadi gemplek, tidak bisa ngomong, saudara. Dokter bilang udah tidak bisa. Nggak, untuk dioperasi pun tidak bisa karena masih masa pertumbuhan. Jadi ya sudah, anak ini tidak bisa ngomong. Saudara, dan kemudian sama dia diurapi setiap hari. Saudara mau tahu 3 bulan anak ini bicara, saudara. Tulangnya tumbuh, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Seluruh keluarga, saudara, kenal Tuhan. Mereka tetap Islam, tapi semua terima Yesus. Saudara, dan karena itu setelah 2 tahun dia pulang, wah dibawain uang tuh banyak, saudara. Karena mereka berkata, kami ke dokter manapun tidak mungkin menyembuhkan dan menerima keselamatan. Saudara, dan pada waktu sampai di sini, uangnya dibuat apa? Beliin papahnya, mamanya yang nginjek-nginjek dia. Yang benturkan kepalanya. Saudara, rumah. Dan kemudian dia pergi lagi jadi TKI ke Singapura, saudara. Saudara, dan waktu itu saudara, seluruh keluarga percaya Tuhan. Kasih tidak pernah gagal. Mereka berkata, di ajaran kami tidak ada yang bisa seperti ini. Kami gebukin, injek-injek loh, saudara. Tapi membalasnya beliin rumah baru Grace seharga 400 juta. Saudara, mereka bilang tidak ada yang seperti ini kalau tidak kasih Kristus. Saya berdoa kita bersikap seperti Esther. Amin. Membalas kejahatan, saudara, dengan terang Kristus.
Saudara, kita lihat sekarang, jangan bersikap seperti Haman. Ya, saudara, kata Haman itu artinya, kebalik ya, nanti dulu Wasti dulu salah. Saudara, jangan bersikap seperti Wasti. Saudara, kata Wasti artinya itu bagus loh, saudara, cantik. Tapi yang dia sibukin cuma soal apa? Yang di luar. Nah, ini banyak orang, saudara. Ya, terutama perempuan-perempuan biasanya make up, maunya cantik. Tapi yang di dalamnya marah-marah, cerewet, ya. Saudara, tidak tunduk sama suami. Nah, ini namanya Wasti. Cuma cantik di luar. Tapi pria juga. Kalau pikirannya duit, saudara ya. Pokoknya kerja. Tapi nggak mau berdoa. Ya, tidak mau melayani. Saudara, tidak menyintai istri. Kasar. Loh, Alkitab sampai bilang, hai pria, kalau kamu berlaku kasar, doamu pasti terhalang. Saudara, ini apa? Wasti. Kaya di luar, cantik. Pokoknya di luar oke. Tapi di dalam tidak. Saudara, dan dikatakan hanya fokus sama dirinya. Sehingga lupa hukum dan protokoler. Juga Wasti, bayangin ya, raja pesta, dia bukannya bantuin, dia bilang apa? Juga Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja. Tetapi ia menolak menghadap raja menurut titah raja. Sehingga sangat geramlah raja, berapi-apilah murkanya. Saudara, kadang-kadang jadi perempuan, kita ini punya rencana sendiri, pesta sendiri. Ya, saudara, pada saat suami kita ngomong, kita tidak mau nurut. Kita merasa suami kita lebih bodoh dari kita. Nah, itu bahaya. Saudara, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Tapi pria-pria, jangan lupa, Anda juga mempelai Kristus, betul? Dan seringkali mempelai Kristus yang pria ini juga sama. Kalau soal kerja Tuhan tidak tahu. Ya, saudara, jadi pakai cara kita sendiri. Tuhan tidak boleh ikut campur. Saudara, Tuhan bilang jangan nak, tetap maju terus. Saudara, Tuhan bilang, nak, banyak doa. Tidak usah doa, yang penting kerja. Nak, jangan, sudah saya hitung, pasti beres. Nah, ini namanya mempelainya jadi seperti apa, saudara? Wasti. Saudara tidak bisa mendengarkan, tidak bisa tunduk. Kadang-kadang Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi kalau saudara belajar mengikuti Tuhan, saudara akan lihat keajaiban. Saudara, anak saya yang Stephen, memang saudara ya, rada tengil, rada sombong, dan pokoknya macam-macam lah. Tapi dia tuh punya satu kelebihan. Dia itu kalau sama Tuhan nurutnya pol. Dia tidak pernah, saudara, tidak nurut sama Tuhan. Begitu Tuhan berfirman, wah saudara, dia itu udah kayak apa ya, apapun dipertaruhkan. Hari itu Tuhan pernah suruh dia, saudara, untuk arak mahkota masuk kemana-mana, dia lakukan. Semua rumah ibadah dimasukin, walaupun dia sampai mau dibunuh. Saudara, kemudian Tuhan pernah suruh dia, saudara, bayangin ya, suruh ke Monas, di jam Monas tutup, pakai jubah bawa mahkota. Dia lakukan. Dan anehnya, saudara, itu Monas itu baru buka, yang naik ke atas itu baru buka jam 8. Dia datang jam 6 pagi. Pakai jubah full, penari, komplit. Saudara, jubah raja. Terus kemudian dia bawa mahkota. Saudara, itu semua penjaga tidak ada yang berani nanya. Semua bilang gini, pagi pak, pagi pak. Terus naik dia ke atas. Sampai ke paling atas. Dia bilang, saya mau paling atas. Silahkan pak. Naik sampai ke atas. Saudara, setelah dia deklarasi semua, saya ini kan pengen ikut ya. Jadi saya bilang, pak saya mau ke atas. Dia bilang, enggak boleh. Di atas lagi ada ritual. Dukun terkenal, katanya saudara. Ternyata Tuhan itu bisa atur segala macam. Saudara, itu penjaga bisa dengar. Ada dukunnya istana
mau berdoa di atas Monas. Saudara, tapi nggak dikasih tahu jamnya. Jadi waktu Stephen datang, bawa mahkota, dia pikir ini dukunnya istana. Ya, tapi kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan buka jalan. Jadi hari itu tidak ada yang bisa naik kecuali dia, saudara. Cuma dia naik ke atas, saudara. Dan dia deklarasi. Wah, saudara ya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu memang ajaib. Kalau dia itu kalau sudah taat, kalau saya itu taat masih malu-malu. Dia itu kalau taat, saudara. Pernah Tuhan suruh dia deklarasi di dalam pesawat. Di tengah orang semua duduk, dia berdiri deklarasi sekeras-kerasnya, saudara. Dan anehnya satu pesawat bilang amin, amin, saudara. Pokoknya ini anak memang haleluya, puji Tuhan, saudara ya. Saudara, nah hari itu COVID, kalau saudara tahu. Saudara dan Tuhan itu bilang begini sama dia. Beli semua mobil buat dari orang-orang yang butuh duit. Sampai dia bilang begini, lah ini semua orang enggak tahu kapan COVID selesai. Dan kan enggak boleh kemana-mana. Semua mobil waktu itu kan istilahnya dianggurin lah ya. Sampai yang namanya showroom itu semua tutup. Hari itu saudara, Tuhan tiba-tiba bilang sama dia, beli semua mobil yang orang butuh duit. Saudara, dia beli dengan harga itu murah-murah karena orang berpikir COVID masih lama. Kalau saudara masih ingat, tiba-tiba Pak Jokowi begini, walaupun masih COVID boleh mudik. Saudara masih ingat? Semua orang beli sama dia. Saudara, dalam sekali saudara gebrak. Dia untung berapa? 2M saudara. Cuma berapa? 2 minggu. 2 minggu. Saudara, bahkan beberapa yang butuh duit itu belum dibayar sama dia. Saudara, sudah tiba-tiba semua orang cari mobil. Dan dia cuma bilang begini, enaknya ikut Tuhan. Kalau Tuhan bilang beli ya beli aja. Ya nanti kan Tuhan yang atur. Sekali lagi saudara, mari belajar untuk ikut Tuhan. Ya, maka saudara akan lihat jalan-jalannya. Itu sangat ajaib. Ya. Dan saudara, hari-hari ini harus full waspada. Kalau Tuhan bilang gini, urapi, cepat urapi. Kalau saudara Tuhan bilang begini ya, kemarin saudara gempa, betul? Siapa yang rasa gempa? Banyak. Puji Tuhan, Pak Novel sama Ibu Elizabeth langsung bergerak. Mereka mengurapi, saudara, mencurahkan minyak dan anggur dan langsung berhenti. Saudara, nah kaki saya begini ini gara-gara tidak taat, saudara. Saudara, saya itu jalan selesai pesta ke hotel. Di hotel itu saya jelas lihat setan, saudara ya. Saya lihat setan, terus saya tuh nawar. Begitu saya lihat setan, harusnya kan ya saya usir ya. Itu saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ngapain ngusir setan di sini? Capek lah. Kalau hotel kan nanti saya usir, saya pulang balik lagi. Saudara, saya ini nawar. Ya, makanya kalau sama Tuhan tuh jangan nawar, saudara ya. Saudara, begitu saya nawar, saudara, saya bisa enggak lihat di situ ada besi. Saya itu kayak orang didorong, saudara, nabrak besi. Ya kan aneh ya, saudara ya. Saya bisa nabrak besi, kalau saudara lihat kaki saya ini bengkak total, saudara. Kelihatan enggak? Saudara ya. Saudara langsung bengkak segini. Saudara, dan langsung saudara, itu sakitnya sampai ke atas sini saudara. Sampai saya tidak bisa berdiri. Sampai saya bilang gini, kurang ajar ini. Ya, kurang ajar banget. Ya, masa saudara ya, terus setannya itu terus habis gitu pergi. Jadi rupanya Tuhan suruh saya usir setan. Lah karena setannya itu nunggu saya. Saudara coba bayangin ya. Saya tuh lihat setan jelas di depan kamar saya. Itu masih nawar nih loh yang Bu Iin. Makanya saya bilang jangan nawar kalau sama Tuhan tuh. Saya tuh nawar bilang gini, Tuhan ngapain ngusir setan di hotel. Nanti saya pulang setannya balik. Saudara, jadi saya santai aja jalan. Saudara, begitu saya lewat tuh setan dorong saya. Saya kehantam besi segini tok saudara.
Tapi pas kena kaki saya, bam saudara. Langsung itu saudara. Langsung bengkak, saudara ini udah kempes. Saudara, kemarin bengkaknya saudara dan langsung sakitnya sampai ke kepala. Saudara, sampai enggak bisa jalan. Sekali lagi saya mau bilang, jangan nawar. Amin. Mari belajar taat. Kalau saudara taat, hidup ini enak saudara. Tapi kalau saudara tuh nawar ya kayak saya ini loh saudara ya. Pokoknya setiap kali kita tidak waspada. Setiap kali penundaan. Setiap kali kita nawar. Saudara, iblis punya celah. Karena itu jangan berlaku seperti Wasti. Ketika disuruh menghadap tidak mau. Loh, hari itu Wasti punya alasan. Ya, dia pesta sendiri. Sampai dia mabok. Dan hari itu dia hamil. Jadi dia bilang gini, aduh udah mual, mabok, jelek. Dia enggak mau. Saudara, selalu kita punya alasan kayak saya. Alasannya ini hotel, ngapain? Saudara, tetapi Tuhan selalu lebih tahu. Amin. Ya, belajar. Sekali lagi saya itu mau hidup saya selalu jadi contoh teladan. Mau kesalahan maupun keberhasilan saya. Makanya saya selalu cerita. Ya, ini cuma gara-gara setan di depan mata saya diemin. Saudara, dan itu beneran kan gak mungkin ya saudara. Kalau saya bisa kesandung besi di pinggir segini. Saudara, sampai bengkak sebesar ini. Jadi sekali lagi, jangan menawar, iblis sedang mengintai. Saudara bilang ke kiri-kiri, hati-hati loh, iblis mengintai. Ya, ayo taat, amin. Ya, saudara harus bilang, ayo taat dalam segala hal. Ayo waspada dalam segala hal. Oke, mari kita lihat sekarang Haman. Saudara, apa arti Haman? Saudara, arti Haman itu artinya unrest. Tidak pernah tenang. Saudara, dan yang kedua, arti Haman itu noise. Rame, saudara ya. Tapi nggak jelas. Siapa di sini yang suka ngomel-ngomel nggak jelas? Saudara ya, marah-marah nggak jelas. Monyong-monyong nggak jelas. Melo-melo nggak jelas. Ya, ini Haman. Saudara, hati-hati kalau sudah sini ini nggak pernah tenang. Selalu khawatir. Selalu takut. Selalu kecewa. Sakit hati. Saya punya orang ya, saudara. Sampai saya bilang begini, kenapa sih di dalammu? Nanti kalau ada orang ngasih, misalnya nih ngasih permen, dia ngomong begini. Memang kenapa saya dikasih permen? Memang nafas saya bau. Loh, dikasih permen kok begitu? Saudara, saya kasih baju bekas. Saya bilang, kamu pakai ini aja, ukuranmu sama saya. Dia bilang apa? Memangnya saya miskin ya sampai harus pakai baju bekas? Sampai saya mikir, loh, saya ini mau ngasih urapan. Supaya dia bisa dapat urapan. Bukannya malah bersyukur. Tetapi malah seperti itu. Sekali lagi itu di dalam nih loh unrest. Nanti anaknya enggak pulang, ditelepon 10 kali. Sampai anaknya ngomong begini, saya malu sama mama saya. Sampai saya matiin HP-nya. Suami-suami, ada enggak yang istrinya kalau telepon 5 kali, 6 kali. Sampai suaminya bilang, aduh udah saya bohongin aja. Ya, rapat, sampai lama-lama rapat sama orang lain. Ya, hati-hati. Ini apa? Unrest. Di dalam ini gak pernah tenang. Ya, saya ngeri sekali sekarang anak-anak muda ini di tempat kami. Saudara, itu bukan di tempat kami, maksudnya di Jakarta ya. Saudara, itu banyak yang apa? Nyilet. Sampai saya di shock. Saudara, itu anak SMP loh. Ngambil apa itu? Cutter, nyilet. Saya samperin anaknya satu. Saya bilang gini, kamu kenapa nyilet? Perempuan, masih SMP. Saudara ngomong apa? Papa mama saya berantem. Biar mereka tahu. Anaknya mati aja kalau papa mamanya berantem. Sampai saya bilang gini, satu sisi. Itu papa mamanya juga Haman. Karena noise berantem. Tapi satu sisi anaknya juga jadi kena Haman.
Karena apa? Di dalam. Tidak pernah tenang. Saudara, saya temukan satu lagi anak. Nyilet juga. Saya bilang, kamu ini kenapa? Dia bilang begini, saya dibilang teman-teman jelek. Ya sudah, saya bunuh diri. Loh gimana sih? Dibilang jelek. Yang penting Tuhan bilang kamu cantik. Amin. Yang penting Tuhan sayang kita. Amin. Gak usah khawatir. Saudara yang satu lagi bahkan. Saudara dia ini, saudara, cuma ditinggal pacarnya. Pacarnya itu dia sudah pacaran 2 tahun, tiba-tiba pacarnya nyeleweng. Terus nyelet, saya bilang goblok banget. Loh kalau pacarnya yang selingkuh ya kita bilang ini, puji Tuhan kejadian sebelum kawin. Betul kan? Supaya saya dapat yang lebih bagus, betul kan? Lah kok kamu nyelet itu piye? Karena itu saya mau berkata, saudara ya. Saudara ini harus ya di dalam ini tenang. Tenang aja. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu cara yang terbaik. Kalau saudara lagi ada masalah, saudara bilang, Tuhan, aku serahkan. Aku mau diam tenang di hadapanmu. Maka saudara bukan jadi orang yang unrest. Siapa di sini yang suka tersinggungan? Ya, saya kok enggak dipanggil ya sama Bu Elis. Saya kok enggak dibilangin terima kasih ya sama Pak Wesley. Saya kok enggak dikasih tugas. Nah ini, ya, yang model begini ini juga namanya siapa? Haman. Ya, saya berkata kita bersyukur kalau enggak dipuji. Upah kita utuh di surga. Amin. Ya, saudara bagus kalau enggak ada yang ngasih tepuk tangan. Saya suka bilang, orang itu kebanyakan ngasih tepuk tangan saya sampai upah saya terpotong terus. Loh ayatnya ada loh, betul kan? Ayatnya berkata kalau engkau sudah dapat pujian di bumi, maka engkau tidak dapat lagi dalam kekekalan. Jadi kalau tidak ada yang lihat, tidak ada yang muji itu bagus. Upahmu utuh. Coba bayangin, upah di surga, rumah besar, dekat Tuhan, mahkota kemuliaan. Saudara mau tukar enggak sama tepuk tangan? Gak ada gunanya kan? Coba ditepuin lagi. Bagus. Coba ada gitu toh. Sedangkan kekekalan upahnya 1000 tahun, 10.000 tahun. Ayo berfokus kepada kekekalan. Amin. Terakhir ya. Saudara, angkatlah anggur manis. Hari itu saudara, next. Terus sampai yang anggur manis terus. Ya, saudara hari itu Esther mengangkat anggur manis. Dan waktu Esther mengangkat anggur manis saudara. Tiba-tiba raja bilang begini. Kamu minta apa saja. Sampai separuh daripada saudara. Ya, yang istanaku, yang aku punya, kata raja. Aku berikan kepadamu. Amin. Saudara ini lihat ajaib. Apa itu anggur manis? Setiap orang punya anggur manis yang berbeda. Saudara, lakukan anggur manismu. Saya punya seorang cleaning service, saudara. Dia 12 tahun juga di Mahanaim. Saudara, padahal dia itu S1. Tapi memilih jadi apa? Cleaning service Mahanaim. Sampai saya bilang, Bu, ibu itu S1 kenapa milih jadi cleaning service? Dia bilang, karena saya bisa Bu, melayani di rumah Tuhan. S1 milihnya apa? Ngepel. Kalau dia ngepel, dia nyanyi. Selesai ngepel saudara ya, dia doa saudara di tempat ruangan yang dia pel. Dan dia bilang, Tuhan biar hadiratmu ada di tempat ini. Saudara selesai itu dia ngajar rumah singgah. Saudara dia hampir-hampir kita tidak kasih apapun. Dia bilang, Bu biarkan saya melayani. Supaya ini menjadi anggur manis saya. Anaknya hari ini semuanya S2. Dan anaknya semua diberkati Tuhan. Saudara saya punya satu lagi ibu.
Saudara, ini anaknya manajer hotel. Saudara, dia memilih apa? Jadi tukang masak Mahanaim. Sudah berapa? 20 tahun. Tukang masak Mahanaim tidak digaji. Saudara, dia itu kalau liburan, liburannya ke Jepang. Liburannya ke Singapura. Ya. Liburannya saudara ya, namanya Bu Nur. Saudara ya, tidak pernah kelihatan orangnya. Saudara, ini Bu Nur seperti namanya. Saudara, dia itu dari agama Islam. Saudara, dan suaminya itu pejabat. Tapi hari itu saudara, suaminya meninggal. Dan kemudian orang bilang, Bu, terima Yesus. Kalau terima Yesus, nanti Ibu lihat. Ibu dan seluruh keluarga akan berbeda. Saudara, dia terima Yesus sungguh-sungguh. Terus dia pulang. Suaminya ini sudah meninggal 3 jam. Dia tepuk saudara. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit saudara. Dia injili cuma hidup 3 hari. Mati lagi. Terus tapi dia bilang begini. Kalau suami saya tidak mati. Saya tidak bisa melayani Tuhan. Suami saya pasti cuma di mulut bilang apa itu Kristen. Nanti kalau dipengaruhi teman-temannya pasti balik. Jadi ini ibu ajaib. Dia bilang gini, terima kasih Tuhan. Dia punya 3 hari kenal Tuhan. Dibaptis, ngobrol sama anak-anak. Ngatur semuanya, mati sesudah itu. Saudara, dan begitu suaminya mati. Saudara, dia melayani Tuhan sampai hari ini 20 tahun. Tidak digaji karena anak-anaknya kaya raya saudara. Saudara, saya sampai kadang-kadang geli saudara. Karena bayangin ya, di dapur bau, saudara jadi kuli masak buat 5.000, 6.000, kadang-kadang tidak pulang 24 jam, 3 kali 24 jam kalau retret dan sebagainya. Tapi begitu selesai retret bilang gini, sudah ya saya mau manicure, pedicure sama mau istirahat. Di mana? Ritz-Carlton. Sudah bayangin ya. Kan orang bingung ya saudara ya. Tapi karena dia gratis saudara. Karena anaknya manajer hotel satu kelompok sama Ritz-Carlton. Jadi kapan saja dia mau istirahat. Istirahatnya di Ritz-Carlton. Apa enggak gaya saudara ya. Bayangin. Itu tukang masak saudara. Saudara, dia nanti istirahat di Ritz-Carlton. Ya digosok semuanya. Saudara di sauna. Nanti tapi kita semua guyonin begini. Kan kita manggilnya Mak Nur. Mak, percuma di Ritz-Carlton, kamu wangi cuma sehari, masuk dapur bau lagi, ya karena benar saudara. Dia kalau dari Ritz-Carlton, wangi saudara ya. Begitu masuk dapur ya kembali, bau gorengan, bau rendang ya. Saudara, dan dia ketawa-ketawa, enggak apa-apa lah Bu katanya ya. Daripada telanjur nempel di badan saya. Jadi kalau dia habis kerja keras, retret, dia pasti 5-6 hari enggak tidur. Saudara, dan dia akan ke Ritz-Carlton. Tapi saudara, ini anggur manisnya. Anggur manis yang sangat saudara menyenangkan hati Tuhan. Saya kalau lihat dia itu sampai Bu Nur, ya dia badannya kayak saya gini. Jadi setiap kali ada baju saya bilang Bu Nur, dia bilang amin Bu. Pokoknya saya kayak ibu, seperkasa ibu. Saudara, keluarganya semua bertobat. Semua keluarganya berkata, sudah dia tidak bisa dilawan. Dia memang pahlawan prajurit Kristus. Saudara, inilah anggur manis. Saya tahu di hadapan Tuhan dia bukan tukang masak. Tapi pahlawan yang gagah perkasa. Dan Tuhan akan berkata apapun yang kau mau. Saudara, saya ngelihat bagaimana hidup Bu Nur. Wah, ajaib saudara. Setiap kali anaknya yang paling kecil waktu itu bilang begini, Mah, saya pengen jadi artis. Mamanya bilang, aduh ngapain. Tapi karena anaknya minta, anaknya bilang, pokoknya anaknya tuh semua tahu saudara. Doa mamanya itu cespleng. Dan anaknya bilang, ayolah kalau mama bilang iya, mama berdoa pasti Tuhan dengar. Akhirnya mamanya bilang gini, oke, mama doain kamu jadi artis, tapi mama gak mau lama-lama. Mama mau cuma 3 tahun. Anaknya bilang, oke, benar saudara. Tiba-tiba ada yang ngundang.
Tiba-tiba dia ikut perlombaan nyanyi, menang. Jadi artis 3 tahun. Setelah itu mamanya bilang, sudah 3 tahun tak doain dikeluarin beneran saudara. Saudara, dan sekarang anaknya kerja biasa saudara. Karena mamanya bilang, sudah toh pokoknya sudah ngerasain. Ya, aku enggak mau kamu di dunia itu. Saya mau kamu di dunia yang lain. Saudara, dan benar. Sampai anaknya bilang, mama saya ini doanya enggak bisa dilawan. Ya, siapapun kalau dia doa pasti terjadi. Nah ini karena dia mengangkat apa? Anggur manis. Saudara tidak perlu saudara ada di mimbar orang memuji kelihatan. Tapi yang penting seberapa kita menyintai Tuhan. Seberapa kita naikkan anggur manis. Jangan pernah anggap enteng orang yang tidak kelihatan. Kami sering guyon, saya sama Pak Luki itu kami sering guyon. Kenapa? Pembantu-pembantu kami itu lebih dahsyat dari kami saudara. Jadi saya sama Pak Luki pembantunya orang Mahanaim. Ya, pembantunya Pak Luki ya datang langsung dengerin khotbah. Jadi sembari kerja itu sembari saudara dengerin khotbah. Selesai beres-beres deklarasi. Sehabis deklarasi saudara ya nyembah, nyanyi. Saudara 1 jam. Sampai Pak Luki suka bilang gini, Bu, kita ini kebanyakan kerja. Kalau lihat pembantu kita malu ya. Betul. Saudara, pembantu saya juga sama. Pembantu saya juga begitu. Sampai nih ya, ini munafiknya saya. Dia itu enggak pernah pasang lagu lain. Enggak pernah pasang yang lain selain kaset. Selain di handphone ya, selain pujian dan khotbah. Bahkan paling sering khotbah saya terdengar di rumah saya. Saudara, nah saya ini kan masih suka nonton berita, masih suka nonton film, masih suka pasang Netflix, masih suka nonton drama Korea. Saudara mau tahu munafiknya saya? Kalau dia masuk kamar dari drama Korea langsung ganti khotbah, saudara. Sampai sekali waktu Tuhan ngomong begini, kamu itu gila ya, lu pikir ya, saya enggak tahu. Saya bilang, Tuhan, saya tahu kamu tahu, tapi saya malu sama pembantu saya bilang. Dan Tuhan bilang, betapa munafiknya kamu. Dan saya suka guyon mau Pak Luki. Pak Luki suka bilang gini, iya kita kan malu ya. Kalau nanti di surga levelnya dia tingkat 7, kita tingkat 3, itu kan malu banget. Terus Pak Luki bilang, aduh makanya lah, kita itu jangan kebanyakan kerja. Kita juga harus nyembah cari Tuhan. Saudara sekali lagi, bukan yang dilihat manusia, yang dihargai Tuhan. Tapi justru mereka yang sederhana, dengan cinta yang ajaib, menyala-nyala, itu yang dicintai Tuhan. Amin. Biarlah di saat Purim ini, kita saudara akan menaikkan anggur manis. Saudara kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan nanti kita akan menerima berkat sangat banyak. Saudara, saya akan mengangkat, saudara ya, nanti minyak urapan. Tapi nanti Randy akan mengajak kita berperang melawan Haman-Haman dalam hidup kita. Dan roti. Juga nanti Randy akan mengangkat, saudara ya, minuman. Saudara, minumannya apa? Jeruk, saudara, itu di Israel adalah lambang, saudara, dari iman, kemanisan, saudara, dan kekuatan. Saya bagiannya pengurapan dan stiker Perfect Shalom. Sisanya Pak Wesley dan Ibu. Tapi sekarang kita akan masuk dulu perjamuan. Saya persilahkan Pak Wesley memimpin kita. Mari kita berdoa dan kita masuk dalam perjamuan.